Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Muhyi dengan nomor induk mahasiswa 231270066. Di sini saya akan membahas tentang perkembangan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, perjuangannya dalam menjunjung syariat Islam dilanjutkan oleh 4 sahabat, yang kemudian 4 sahabatnya itu digelari dengan Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin adalah pemimpin yang ditunjuk untuk menggantikan Rasulullah SAW dalam mengatur kehidupan manusia yang adil, bijaksana, cerdik, kemudian yang selalu menjalankan tugasnya dengan benar, serta selalu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka inilah yang menggantikan Rasulullah SAW setelah beliau wafat. Kemudian masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin adalah masa terpenting dalam sejarah Islam. Keempatnya berhasil memperluas ajaran-ajaran agama Islam hingga keluar Jazirah Arab. Dan keempatnya pula berhasil menyelamatkan agama Islam dari kaum-kaum kafir Quraisy. Sahabat yang termasuk dalam Khulafaur Rasyidin diantaranya Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Kemudian keempatnya memegang kendali pemerintahan Islam selama kurang lebih 30 tahun. Oke, saya akan menjelaskan pemerintahan pada masa Khulafaur Rasyidin yang pertama, yaitu pada pemerintahan Abu Bakar. Abu Bakar nama aslinya adalah Abdullah bin Utsman atau Abu Quhafah. Beliau adalah anak dari Abu Quhafah dan Ummul Khair, lahir pada tahun 573 Masehi. Abu Bakar adalah orang yang pertama yang masuk agama Islam di luar daripada keluarga Nabi Muhammad SAW, sehingga digelari dengan as-sabiqun al-awwalun, yaitu orang-orang yang pertama masuk ke dalam agama Islam. Kemudian Abu Bakar juga digelari dengan as-siddiq, yaitu benar, karena beliau selalu membenarkan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad dan apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Pada awal pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq, banyak pemberontakan diantaranya pemberontakan dari kaum yang murtad. Banyak orang-orang yang mengaku sebagai nabi pengganti Nabi Muhammad SAW, sehingga pada pemerintahan Abu Bakar ini terjadilah perang yang dinamakan dengan perang Riddah atau perang Yamamah, yang biasa disebut perang Yamamah. Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq mengutus utusan yang dikirim ke Yamamah untuk memerangi orang-orang yang murtad. Sehingga pada perang ini juga banyak orang-orang menghafal Al-Quran yang terbunuh mati syahid di dalam peperangan ini. Abu Bakar As-Siddiq juga ikut berperan dalam pelestarian Al-Quran. Setelah peperangan melawan orang-orang murtad, karena banyaknya penghafal Al-Quran yang gugur di dalam peperangan tersebut, sehingga khawatir hilangnya Al-Quran. Nah, untuk itu, karena khawatir akan hilangnya Al-Quran, Umar bin Khattab mengusulkan kepada Abu Bakar As-Siddiq untuk
untuk membukukan Al-Quran. Sehingga Abu Bakar As-Siddiq menyuruh sahabatnya yaitu Zaid bin Sabit untuk mengumpulkan para penghafal Al-Quran dan untuk mengumpulkan lembaran-lembaran Al-Quran yang tertulis di dalam media seperti tulang, kulit, dan lain sebagainya. Sehingga setelah semua terkumpul dengan lengkap, maka dikumpulkanlah tulisan-tulisan tersebut dan disimpan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Umar bin Khattab lahir pada tahun 574 Masehi. Beliau berasal dari suku Adi. Suku Adi adalah suku yang paling terpandang di dalam kalangan Quraisy. Nah, Umar dikenal sebagai orang yang menentang dalam ajaran Rasulullah SAW. Kan tetapi setelah Umar masuk ke dalam agama Islam, justru Umar bin Khattab memberikan pengaruh yang sangat besar untuk penduduk Mekah dan untuk agama Islam. Umar bin Khattab juga digelari sebagai Al-Faruq, yaitu orang yang bisa memisahkan antara kebenaran dan kebatilan. Pada pemerintahan Umar bin Khattab, beliau mengumpulkan dan mencatat ayat-ayat Al-Quran dalam bentuk tulisan karena melihat banyaknya para sahabat yang meninggal dunia. Kemudian Al-Quran tersebut disebar ke berbagai daerah sehingga ajaran-ajaran agama Islam pun semakin meluas. Kemudian Umar bin Khattab juga menyuruh para sahabat untuk mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat untuk disusun dengan baik, dan juga memerintahkan para sahabat untuk mempelajari dan mengajarkan ilmu tentang hukum-hukum Islam. Sehingga pada pemerintahan Umar bin Khattab terbentuklah ilmu fikih untuk mengatur perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari. Selain meneruskan kebijakan Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab juga membuat gebrakan-gebrakan baru pada pemerintahannya dalam kepentingan pertahanan, keamanan, dan ketertiban dalam masyarakat, yaitu beliau membuat lembaga kepolisian, kemudian membuat sistem administrasi seperti Baitul Mal dan lain-lain. Kemudian beliau juga membuat jaringan irigasi untuk para petani, sehingga pertanian pada zaman Umar bin Khattab semakin berkembang dan hasil panen semakin meningkat. Utsman bin Affan lahir di Thaif pada tahun 576 Masehi. Panggilannya adalah Abu Abdullah. Beliau adalah keturunan dari Bani Muawiyah. Beliau juga adalah seorang pedagang yang handal dan kaya raya dalam bidang ekonomi, yang memiliki gelar Dzu Nurain, yang memiliki dua cahaya, karena beliau menikahi dua orang putri dari Nabi Muhammad SAW yang bernama Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Diangkatnya Utsman bin Affan menjadi khalifah yang ketiga itu berdasarkan musyawarah dan keputusan dari sidang panitia 6 yang anggotanya langsung dipilih oleh Umar bin Khattab sebelum beliau wafat. Di antara anggota-anggota yang termasuk dalam sidang panitia 6 itu adalah Utsman bin Affan, kemudian Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam, dan Talhah bin Ubaidillah. Pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan, beliau melakukan pembukuan lembaran-lembaran Al-Quran atau bisa disebut juga dengan mushaf, yang hingga sampai saat ini mushaf tersebut dipakai oleh seluruh umat muslim di seluruh dunia. Kemudian beliau juga melakukan perluasan masjid-masjid seperti Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Dan atas usul Muawiyah, Utsman bin Affan juga membentuk armada angkatan laut. Perluasan pada masa Khalifah Utsman bin Affan
itu Islam sudah sampai ke Khorasan, Armenia, Tunisia, dan Azerbaijan. Ali bin Abi Thalib merupakan sepupu sekaligus menantu dari Nabi Muhammad SAW. Ia dibesarkan dan dididik langsung oleh Rasulullah. Ali bin Abi Thalib memiliki keberanian yang sangat luar biasa. Ali masuk Islam pada saat usia beliau masih muda. Masa kepemerintahan Ali bin Abi Thalib penuh dengan cobaan, sehingga pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib bisa juga disebut periode tersulit dalam sejarah Islam, karena pada periode tersebut banyak peperangan antar saudara dan banyak juga pemberontakan yang terjadi seperti di wilayah Basrah, Mesir, dan Persia. Hingga pada suatu hari Ali bin Abi Thalib wafat ditikam oleh Ibnu Muljam saat beliau sedang melaksanakan sholat subuh di Masjid Kufa. Meskipun pada pemerintahan Ali bin Abi Thalib disebut juga sebagai masa tersulit dalam sejarah Islam, namun Islam pada kala itu sudah semakin meluas. Islam pada kala itu sudah sampai Sungai Efrat, Tigris, dan Ummul Dariyah. Bahkan Islam pula sudah sampai ke Indus. Kemudian Ali bin Abi Thalib juga disebut juga sebagai penggagas ilmu nahwu yang pertama, karena pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib menyuruh sahabatnya yaitu Abu al-Aswad ad-Duali untuk mengarang pokok-pokok ilmu nahwu.